Apa yang disebut sahih? Orang sebut sahih, kita sebut sahih. Disahihkan Albani. Kan lagi rame itu. Maksudnya apa disahihkan itu? Kita ambil dulu kata sahih. Ini bahasa Arabnya ya. Sahih. Sahih. Kalau disebut sahih, sahih bahasa Arab artinya sehat. Bukan benar. Allah itu. Hadis yang sehat harfiahnya. Tapi kok disebut hadis sehat? Hadis artinya apa? Ntar dulu, kita mundur dulu. Apa arti hadis ya? Apa arti hadis? Hadis. Apa arti hadis? Baru. Berita. Itu artinya. Baru. Apa lagi? Berita. Tolong diingat-ingat. Apa arti hadis? Oke. Sekarang pertanyaannya bukan apa beda hadis dengan sunnah? Ada nggak bedanya? Jawabannya tergantung ulamanya. Repot kan? Di kalangan ahli hukum yang disebut sunnah adalah hadis-hadis yang memuat perkara hukum syariat. Paham? Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, tiada wali, tiada saksi kecuali Allah. Boleh nggak kita pakai? Kalau boleh, izinkan saya menikahi putri Anda. Tanpa wali dan tanpa saksi. Boleh nggak? Nggak, itu kata-kata orang seberang ya. Karena ada di sono tuh nikah muta namanya, enak tuh ya. Gak pakai wali, gak pakai saksi. Enak gak? Enak aja. Apa bedanya? Maka ada yang disebut sunnah. Sunnah itu sebenarnya bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Itu fikih awam. Sunnah arti aslinya adalah tradisi. Satu. Yang kedua, sunnah berarti kebiasaan. Sama ya? Yang ketiga, sunnah berarti ajaran. Ini yang pas. Berarti yang kita maksud sunnah apa? Ajaran baginda Rasulullah SAW. Nabi lahir. Nabi lahir. Nabi jadi pengembala kurma. Pakai tongkat. Sunnah gak? Antum jadi pengembala kurma. Pengembala domba. Ini udah mulai ngantuk nih sebenarnya. Pengembala domba. Sunnah gak jadi pengembala domba? Kalau iya cuma, apa nih? Bang Roy, mana Bang Roy? Cuma Bang Roy doang yang lolos nih. Nah dia jualan kambing deh. Ya, ini Bang Roy nih. Yang lain nggak nyunah. Ya. Nabi istrinya berapa? 13. Meninggal. Cerai ya, cerai 2, sisa 11. Meninggal 2, sisa 9. Ayo, ada yang mengamalkan sunnah ini? Berarti ini bukan bagian dari sunnah tasyri'iyah. Ini namanya sunnah khassah. Sunnah khusus buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini enggak masuk ajaran. Model rambut Nabi gimana? Nabi itu sampai nutup ini nih apa namanya? Ya, rambutnya ke belakang. Sebelum Fatu Mekah. Mirip Nabi meniru model pendeta-pendeta. Nabi mengatakan, saya ingin mengikuti ahli kitab selama tidak ada yang memerintahkan atau dilarang. Jadi kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, Nabi meniru ahli kitab. Karena ahli kitab yang disembah satu. Sedangkan model rambut dibelah, ini dibelah-belah kan modelnya nih. Antum buka tuh belah rata-rata tuh. Tengah, belah samping. Itu model rambut orang Mekah dan orang Mekah saat itu musyrik. Di tahun ke-8 Hijriah, ya, tahun ke-8 terjadilah penaklukan kota Mekah. Orang di Mekah semuanya muslim.
Maka Nabi pun ganti model rambut. Berarti Nabi ini fleksibel nggak orangnya? Fleksibel, cuma nggak mau meniru musyrik. Yang ahlu kitab ditiru. Lah saya cuma ngomong, jenggot Yahudi mirip dia. Malah dibalik. Dibalik ceritanya sama dia. Diceritain apa? Ar-Razi menuduh jenggot kami mirip meniru Yahudi. Lah kebalik. Itu tanda kalau nggak ngaji, sempurna. Ngajinya potong-potongan videonya ya. Akhirnya akalnya gairu kamil, fahamnya gairu daqiq. Pahamnya nggak dalam. Antum lihat aja videonya dulu ya, kan rame tuh. Tapi kemudian saya ngajak teman-teman udah stop, jangan berisik lagi. Tapi gini, ini perlu kita contohin. Sebagai contoh aja. Jika model rambut aja Nabi elastis, apalagi rambut yang di sini. Ya, ini rambut nggak nih? Rambut apa emas? Apa kata Nabi? Khaliful musyrikin. Hadis Muslim. Berbedalah terhadap orang musyrik. Gimana? Musyrik itu manjangin kumis, manjangin jenggot. Lalu Nabi katakan, potonglah kumismu. Wa'ful liha, biarkan jenggotmu. Di Fathu Mekah, orang musyriknya dibiarin aja sama Nabi. Gak dibiarin, apa gak dilarang sama Rasulullah. Kumisnya tetap. Saya mau tanya nih, antum kalau kumisnya panjang musyrik gak? Mana Pak Kumis, Pak Kumis? Apa hubungannya kumis panjang dengan musyrik? Gak ada hubungannya. Ya, gak ada hubungannya. Ada gak hubungannya? Itu cuma style aja. Jadi Nabi itu memperhatikan style dengan baik. Nabi termasuk yang memperhatikan style dengan baik. Ya. Maka sunnah kita bagi, kita udah pernah bagi sebelumnya di tempat lain. Sunnah ya. Dibagi 3. Ada sunnah yang disebut matbu'ah atau diikuti. Atau bahasa Arabnya matbu'ah. Diikuti itu bisa wajib diikuti, bisa dianjurkan diikuti, bisa boleh diikuti, itu masuk. Nabi pakai serban, boleh nggak saya pakai serban? Boleh. Boleh ya? Benar. Kalau ada orang pakai serban jangan disalahin ya. Gak apa-apa. Tapi sekarang orang Indonesia jarang pakai serban. Bapak pendiri bangsa kopiahnya hitam. Terus dulu ada Piagam Jakarta, ada Kiai Wahid Hashim pakai kopiah hitam. Maka kemudian ulama kita memakai kopiah hitam. Ya. Bukan berarti pakai kopiah hitam ini bid'ah. Yang sunnah itu nutup kepala. Nggak pakai tutup kepala tuh nggak sunnah tuh ya. Tapi boleh nggak? Boleh-boleh aja, kan ini babnya bukan bab wajib. Ini bab pilihan, antum suka style tutup kepala atau buka kepala. Guru saya Syekh Badik Said Al-Laham ngajar hadis nggak pakai kopiah, nggak pakai serban. Ada juga ahli hadis begitu ya. Kita di sini kalau ada ustadz ceramah nggak pakai kopiah, ini dokter apa doktor? Ya. Yang kedua sunnah khas, sunnah khusus. Apa arti sunnah khusus? Nabi punya istri berapa tadi? 13. Nabi nikah tanpa wali, tanpa saksi. Langsung Allah walinya, Allah wali dan saksinya. Ini khusus, kita nggak boleh pakai ya. Jangan coba-coba pakai. Tapi di akhir zaman, Nabi mengabarkan, nanti di akhir zaman, satu laki-laki banding 50. Maka satu laki-laki nanti bisa jadi istrinya 50. Nanti kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, sabar dulu. Jadi mumpung mbak-mbaknya masih bisa cemburu aja dulu. Ntar udah nggak bisa. Karena mau gimana mau cemburu ya? Kasihan, nggak ada yang memperhatikan. Nanti itu, nanti. Karena laki-laki semuanya pada perang, terjadilah apa yang kita sebut gugur di badan juang.
Ya, nggak tahu nanti antum masih hidup apa enggak, kan nggak tahu, aneh masih hidup apa enggak, nggak ngerti juga. Mumpung belum. Ya, ada sunnah yang ketiga, sunnah yang disebut tradisi atau adiyah bahasa Arabnya, atau urfiyah, sunnah tradisi. Nabi Arab apa Melayu? Arab apa Jawa? Arab. Sebelum Nabi pakai serban, orang Arab udah pakai serban belum? Udah, berarti serban itu tradisi Arab. Sebelum Nabi lahir, orang Arab udah berjenggot belum? Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab udah pakai sarung belum? Berarti sarung, jubah, ini model Rasulullah. Tradisi. Sekarang ikut sunnah, tapi pakai celana, jingkrang lagi kan? Itu tradisi yang mana tuh? Coba antum cari satu riwayat saja, kalau ketemu saya kasih langsung ini, tab saya. Harganya lumayan. Dakwah Nabi, hadis sahih. Kalau hadis sahih, Nabi pakai celana. Langsung saya kasih, cash. Habis itu yang gantiin banyak. Kalau ketemu silakan ambil. Sekarang juga diambil boleh. Tunjukkan satu hadis. Enggak ada. Terus sunnah yang mana yang antum hidupkan ketika ikut sunnah cuma jingkrang tapi nggak pakai sarung? Malah sombong dengan jingkrangnya. Malah sombong merasa diri paling benar. Justru itu tidak sunnah. Jingkrangnya sunnah. Tapi merasa diri lebih benar itu nggak sunnah. Berjenggot tapi merasa lebih suci. Merasa lebih berhak jadi imam. Itu nggak sunnah. Karena sunnah itu, dalam hadis Imam Tirmizi diajarkan juga ilmu kolbu. Apa kata Nabi kepada Anas? Wahai Anas, jika sanggup, ini stata'ta, jika engkau sanggup, tidak menyimpan di hatimu ghish, merasa benar, merasa baik, benci. Ini semakin belajar Islam kok semakin benci. Semakin hijrah kok semakin jauh dari ulama. Dekatnya ke ubaru. Ulama jauh, saudara nggak disapa lagi, ada orang nasihatin nggak mau dengar, orang beda faham dikit nggak mau bermajelis dengannya. Sunnah yang mana itu yang dihidupkan? Itu bukan sunnah Nabi begitu. Nabi kalau begitu sampai nggak Islam ke Indonesia? Cuma karena beda faham dikit, satu jingkrang nggak jingkrang, satu jenggotan nggak jenggotan, sampai nggak Islam ke Indonesia? Nggak nyampe. Nabi itu bahkan jemput bola, beliau itu setiap hari silaturahmi, bahkan orangnya masih musyrik. Ketemu orang Badui belum beriman kepada Rasulullah, Nabi bermajelis dengannya, Nabi aja ngobrol, Nabi itu asik orangnya, nggak kaku. Nggak ada begitu. Ya, Assalamualaikum. Ada kifrun, ada begitu. Nggak ada Nabi itu nyala-nyalain orang begitu, nggak ada. Kalau iya, 13 tahun juga beliau di Mekah. Ada nggak beliau menghancurkan, merusak satu berhala? Berhala akan diturunkan pada waktunya. Jangan turunkan sebelum waktunya. Maka saya menghimbau teman-teman pejuang dakwah, pejuang syariah. Kita tegakkan syariah pada waktunya. Jangan sekarang. Antum terburu-buru. Nanti. Yang berhak itu cuma Al-Imam Al-Mahdi. Maka semua perjuangan sebelum itu pasti gagal. Dipastikan gagal karena pakai nafsu. Dan apakah kurang pelajaran dari Sayyidina Umar? Sayyidina Umar marah-marah kan? Dan gak ada perubahan. Justru yang menang adalah yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Gak ada dalilnya menyebutkan Allah bersama orang-orang yang marah-marah, emosi. Itu gak ada. Allah itu bersama orang yang sabar. Ya. Maka fi'ah qalilah. Kelompok kecil nanti yang berjuang itu adalah kelompok paling sabar sedunia. Yang dikira oleh kelompok yang lainnya, kalian tuh cemen. Kalian itu gak mau berjuang sama kita. Padahal perjuangan yang sebenarnya pada kelompok yang sabar itu. Ya, hati-hati nanti akan terjadi begitu. Ada sunnah tradisi. Nabi pakai onta. Kita pakai tradisi kita mau pakai motor, gak apa-apa kan? Gak ada masalah.